Pernah kepikiran nggak sih kalau cerita transformasi sebuah bangsa itu kadang tersembunyi di tempat yang paling nggak kita duga? Bukan di berita besar, tapi di dalam sebuah panduan pengguna aplikasi. Yap, hari ini kita akan bedah dokumen teknis ini dan menemukan sebuah kisah yang luar biasa tentang bagaimana Indonesia secara diam-diam mendigitalkan seluruh sistem sekolahnya satu rapor pada satu waktu. Oke, jadi ini dia perjalanan kita. Kita mulai dari akar masalahnya, yaitu soal administrasi yang bikin pusing. Lalu kita kenalan sama solusinya, rapor digital. Setelah itu, kita akan lihat gimana sistem ini dirancang untuk semua orang, bagaimana ia terhubung ke jaringan data nasional, dan yang terpenting, apa artinya ini semua untuk masa depan sekolah di Indonesia. Pertama-tama, yuk kita bayangin dulu masalahnya. Siapapun yang pernah jadi guru, atau punya teman atau keluarga yang jadi guru, pasti tahu banget soal ini. Proses bikin rapor itu pekerjaan yang super besar. Tumpukan kertas di mana-mana, ngitung nilai manual, begadang semalaman, cuma buat menghasilkan selembar dokumen di akhir semester. Capek banget kan? Nah, di dalam kata pengantar panduan e-rapor ini, ada satu kalimat sederhana yang sebenarnya jadi jantung dari semua ini. Meringankan beban administrasi guru. Ini nunjukin kalau tujuan utamanya bukan cuma soal teknologi atau data, tapi soal manusia. Soal gimana caranya membebaskan guru dari tumpukan kertas supaya mereka bisa fokus ke hal yang paling penting, mengajar. Oke, masalahnya jelas. Sekarang kita masuk ke solusinya. Rapor Digital Indonesia, yang wujudnya adalah sebuah aplikasi bernama e-rapor SMP. Jadi apa sih e-rapor SMP ini sebenarnya? Gampangnya gini, ini adalah software yang basisnya web. Artinya, guru bisa akses lewat browser internet aja, nggak perlu install macam-macam. Tugas utamanya adalah untuk mengelola semua proses penilaian, dari mulai input nilai sampai akhirnya jadi rapor digital yang siap dibagikan ke setiap siswa SMP se-Indonesia. Dan yang perlu kita tahu, aplikasi ini tuh nggak statis loh, dia terus berevolusi. Dimulai tahun 2017, terus diupdate besar-besaran buat nyesuaiin sama kurikulum Merdeka. Bahkan, rencananya aplikasi ini ditulus ulang total di tahun 2025 dengan teknologi baru. Ini bukti kalau ada komitmen jangka panjang buat terus menyempurnakan sistem ini. Nah, disinilah kejeniusan sistem ini mulai kelihatan. Ini bukan aplikasi buat satu orang, tapi sebuah ekosistem yang melayani banyak peran berbeda di sekolah. Biar kebayang, yuk kita coba ikuti perjalanan sebutir nilai, dari awal di input sampai jadi rapor. Jadi, ada 4 pemain utama yang bikin semua ini berjalan mulus. Ada administrator, lalu guru mata pelajaran, kemudian wali kelas, dan terakhir, tentu saja, siswa. Masing-masing punya tugasnya sendiri, kayak sebuah tim estafet data. Pertama ada administrator. Anggap aja dia arsiteknya. Di awal semester, dialah yang membangun rumahnya. Dia yang narik data dari pusat, bikin akun buat semua orang, pasang logo sekolah, sampai nentuin kapan gerbang input nilai dibuka dan ditutup. Dia penjaga gerbangnya. Selanjutnya, guru mata pelajaran. Merekalah sang penilai. Disinilah data intinya, yaitu nilai mulai dimasukkan. Setiap guru mapel bertanggung jawab buat kelasnya masing-masing, nginput nilai, tujuan pembelajaran, bahkan nilai proyek-proyek khusus. Merekalah kontributor data utamanya. Setelah semua nilai dari guru-guru mata pelajaran masuk, tongkat estafetnya pindah ke wali kelas. Ini dia sang finalisator. Tugasnya krusial banget. Dia yang ngumpulin semua data, nambahin absen, nulis catatan wali kelas, ngecek ulang semuanya, dan akhirnya cetak rapor. Dan lingkaran ini ditutup oleh siswa. Nah, ini perubahan besar. Siswa nggak lagi cuma pasif nerima selembar kertas. Sekarang mereka punya akun sendiri, bisa login, lihat riwayat nilai mereka dari waktu ke waktu, dan bahkan download rapornya kapan aja. Mereka jadi peserta aktif dalam proses belajar mereka sendiri. Oke, kita udah lihat cara kerjanya di level sekolah kan? Keren. Tapi sekarang, ayo kita zoom out. Karena aplikasi e-rapor ini ternyata bukan sistem yang berdiri sendiri. Dia adalah satu mata rantai super penting dalam sebuah jaringan data pendidikan nasional. Kenalan dulu sama Dapodik. Anggap aja ini adalah otaknya, atau bisa dibilang single source of truth untuk semua data pendidikan di Indonesia. Satu database raksasa yang isinya data tiap sekolah, tiap guru, dan tiap siswa di seluruh negeri. Jadi alurnya gini. Pertama, aplikasi e-rapor di setiap sekolah itu narik data dari Dapodik. Data apa? Ya data dasar kayak daftar siswa, daftar guru, pembagian kelas. Ini langkah pertama yang krusial, karena langsung menghilangkan kebutuhan input data manual yang capak dan rawan salah.
Nah, begitu data dasarnya udah siap di era perlokal, barulah para guru dan admin di sekolah mulai beraksi. Disinilah semua proses penilaian terjadi. Input nilai, kasih catatan, semua dilakukan di dalam sistem e-rapor di sekolah masing-masing. Dan ini dia bagian yang paling penting, bagian yang mengubah segalanya. Setelah rapor final, data nilai akhir yang udah valid itu dikirim kembali dari e-rapor sekolah ke pusat data Dapodik. Aliran datanya jadi dua arah. Ini kuncinya. Hasilnya, wow, ini revolusioner. Untuk pertama kalinya, data hasil belajar siswa yang terverifikasi dari seluruh Indonesia ngumpul di satu tempat. Ini hasil Kementerian Pendidikan sebuah dashboard nasional. Mereka bisa lihat kinerja siswa secara real time, bisa tahu mana daerah yang butuh bantuan, dan bikin kebijakan bukan lagi pakai kira-kira, tapi pakai data yang akurat. Jadi, setelah kita lihat semua teknologinya, alur kerjanya, sampai aliran datanya, mari kita tarik kesimpulan. Apa sih arti dari semua ini? Kenapa sebuah rapor digital itu sepenting itu? Dampaknya tuh gede banget di semua level. Buat guru, ini soal efisiensi, mengembalikan waktu mereka yang berharga buat fokus mengajar. Buat sistem, ini soal akuntabilitas dan standar yang sama di seluruh negeri. Buat siswa dan orang tua, ini era baru transparansi. Dan buat negara, ini adalah fondasi untuk membuat kebijakan pendidikan yang lebih cerdas. Sebuah transformasi nyata. Jadi, pada akhirnya, kisah e-rapor ini bukan cuma soal software, ini soal membuka potensi. Pertanyaannya sekarang adalah, kalau tugas-tugas administratif yang berat itu sudah diotomatisasi, kira-kira kemungkinan baru apa ya yang bisa terbuka? Bagi guru untuk berinovasi dan bagi siswa untuk belajar dengan cara-cara yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya.